Semenjak saya membahas tentang Ustadz Adi Hidayat ya baru-baru ini, banyak sekali teroran yang saya dapatkan di Instagram saya dengan teroran-teroran yang cukup serius teman-teman, yang dimana sampai memberikan ancaman pembunuhan kepada Heri Pras. Dan ini tidak terlepas dari dampak pembelaan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Surah Pemusik ini kepada guru sekumpul walinya orang-orang NU Sufi, teman-teman. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Meskipun tidak semua orang NU percaya kepada guru sekumpul wali, tapi hanya orang NU lah yang percaya kepada guru sekumpul wali, teman-teman. Wali buka-buka sarung. Dan satu orang sufi yang disusupkan kepada Muhammadiyah yaitu Adi Hidayat yang memberikan pembelaan kepada guru sekumpul, sehingga sampai hari ini pun pemuja-muji guru sekumpul sangat bertebaran. Dan faham-faham yang dimana memang dari awal ketika saya memberikan pembahasan tentang guru sekumpul, para pengikut guru sekumpul ini fahamnya sudah melebihi khawarij, teman-teman. Kalau Heri Pras terus-terusan membahas guru sekumpul, maka jangan salahkan orang-orang Islam, katanya orang mengaku Islam mereka, teman-teman, kalau nanti kepalanya lepas dari tubuhnya. Heri Pras, kau kalau nggak minta maaf, kamu atau aku yang mati. Itu aja. Sampai bilang seperti itu. Dan itu terbukti, teman-teman. Ya, kalau saya tidak merecord komentar-komentar mereka, bahkan ada videonya. Video dari orang-orang pemuja guru sekumpul yang mengancam kepada saya, bahkan mengancam kepada seluruh YouTuber yang memberikan edukasi tentang betapa bahayanya faham dari guru sekumpul ini. Coba kita baca dulu ya. Karena apa? Mereka rata-rata adalah pemuja Adi Hidayat juga. Coba kita lihat. Ini dari orang Martapura katanya, yang dimana gerah dengan video edukasi Heri Pras. Sampai dia bilang, memang tidak lepas, teman-teman. Ya, orang-orang yang mengaku pengikut wali ini, bahasanya, kalimatnya, tingkah lakunya, ya seperti ini. Seperti mencerminkan preman. Ya, mencerminkan preman. Hai bangsat, katanya. Bongol artinya bodoh. Saya sudah tahu, memang orang-orang mereka ini sering teriak bongol. Padahal yang bongol ya mereka yang angguk-angguk di kuburan. Sampai semalam suntuk ditanya mana dalilnya angguk-angguk di kuburan. Gak ada dalil, teman-teman. Yang ada apa? Ajaran sekumpul. Kalau berani sini ke Kalimantan. Langsung saya tanya, teman-teman, apakah Anda punya argumen bela si Ijai yang berdongeng dicium lututnya oleh Nabi? Dan mereka ketika saya tanya seperti ini gak bakal bisa jawab dengan argumen ataupun dengan dalil. Karena apa? Memang gak ada dalilnya. Fatimah pun, Hasan Hussein, ya anak Nabi. Ketika Rasulullah SAW meninggal sampai sakit-sakitan Fatimah, tapi tidak ada dicium Nabi lututnya, tangannya, bangkit dari kuburnya, gak ada. Tapi kalau mereka, belah, kuburnya terbelah, lompat dari kubur Nabi. Kebetulan yang jadi muzawirnya cucunya sendiri namanya Muhammad. Ya Muhammad inilah yang membawa Al-Fakir. Kebetulan dia dapat waktu untuk jaga kubahnya Rasulullah malam Jumat. Nah, kita di bawah Muhammad masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Cocok aja pas ziarah ke Madinah. Guru sekumpul Jesiden, aku Jesiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lututku. Kamu anjing. Ya, mencerminkan, teman-teman. Mencerminkan pemahaman mereka ini. Berani gak kesini? Potong aja leher kau. Banyak omong kesini. Jadi perhatikan bahasa mereka, teman-teman. Dikit-dikit ancam, dikit-dikit mau bunuh, dikit-dikit mau gorok leher. Ya, apalagi kalau memang bukan dari faham mereka, ajaran dari guru-gurunya. Ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW.
bangsat nih. Goblok. Sangat-sangat mengerikan seperti ini. Dan komentar mereka bukan cuma satu-satunya, teman-teman. Yang sedemikian ini sangat ramai. Tuh, perhatikan. Gorok aja yuk leher orang ini. Tuh, ngajak orang mau gorok leher saya. Gak perlu ngajak orang. Anda kalau punya keberanian, cari Harry Pras, datang temui saya. Ya, seperti kemarin itu. Ya, seperti kemarin ada ancaman-ancaman yang sedemikian rupa juga. Ketika saya ladeni, kalau memang Anda punya uang, katanya mau bayar saya, teman-teman. Kalau saya berhasil mengalahkan dia akan ngasih uang 500 juta kepada saya. Kalau memang ada, berani, ya ayo, saya sampai berikan forum. Terus ketika saya berikan forum seperti itu, dia takut. Saya sudah bilang, yuk tentukan jadwalnya kapan dan di mana kita akan live. Dia ngajakin saya fight tanpa aturan. Ya ayo. Kan dia mengatasnamakan membela ulama dan ulamanya Adi Hidayat. Monggo, cuman ada satu persyaratan. Satu cuma. Dia punya satu persyaratan, saya juga punya satu. Sebelum kita fight habis-habisan, duel tanpa aturan, kita dialog dulu, diskusi. Kenapa Anda membela Adi Hidayat? Alasan dia ngajak saya fight. Kalau saya kalah, saya disuruh berhenti untuk memberikan pembahasan tentang ulama-ulama konyol yang sering saya bahas. Jadi dia tidak mau adanya saya membahas ulama-ulama konyol yang memberikan doktrin di media sosial. Begitu cuma. Jadi dia ingin menghentikan dakwah ini dengan cara kekerasan. Ya saya lihat ini. Kalau memang berani ya ayo. Ya cuman ya saya juga punya syarat. Kalau bisa lolos dengan persyaratan saya, kita fight habis-habisan. Setelah itu gak ada lagi dia komentar-komentar. Karena tahu teman-teman, yang dia bela tidak bisa dibela. Yang ingin dia lindungi tidak bisa dilindungi. Kenapa? Tidak punya payung dalil. Sama mereka ini. Mau ngancam di media sosial. Begini. Harry Pras gak perlu diancam. Ketika saya dulu kasus Kiai ini. Baca! Iya. Begitu teman-teman. Disuruh baca. Digoblokin saya. Waduh. Harusnya ketika saya ke sana dibukakan kitab, diajari, Harry Pras diajari. Mereka itu harus buka kitab, bawakan kitab kepada saya. Mereka kan NU, bermazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, begitu kan? Mas Heri, ini loh hukumnya dari Imam Syafi'i. Berjabat tangan dengan perempuan diperbolehkan dengan menggunakan alas atau kain. Ini hukum Imam Syafi'i, boleh loh Mas Heri. Kita kan bermazhab ke ini. Oke, maka saya mungkin bisa menerima perbedaan itu. Tetapi apa? Misalkan saya tanya balik kepada mereka, coba baca bab cadar kepada wanita. Bagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i? Dibuka sama mereka begini kan. Oh, menurut Imam Syafi'i wajib Mas Heri untuk menggunakan cadar bagi perempuan. Terus saya tanya, kenapa perempuan-perempuan yang salaman itu tidak pakai cadar? Hey Allah, 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 hey. Kiai yang salam-salaman dengan santriwatinya menerima amplop. Ketika saya memberikan kritikan miris, mereka nyariin Harry Pras. Ketika saya dengar mereka mencari Harry Pras, saya datangi mereka. Gak perlu, Harry Pras gak perlu diancam-ancam teman-teman. Gak perlu dicari. Kalau memang perlu, saya temui, saya datangi. Dan ketika Harry Pras datang ke sana, apa yang terjadi? Lebih dari 30 orang menyambut saya. Bukan dialog ilmiah, bukan klarifikasi. Karena kata mereka, kita yuk ketemu, kita lakukan klarifikasi, kita diskusi. Ketika saya datangi, gak ada klarifikasi bersama. Yang ada Harry Pras dipaksa minta maaf. Dipaksa Harry Pras teman-teman. Ya karena jumlah mereka banyak dan saya datang sendirian, ya sudah saya turuti keinginan mereka. Tapi bukan berarti saya datang ke sana karena saya takut. Bukan. Saya tidak punya rasa takut. Sedikit pun saya tidak punya rasa takut. Didatangi sekian-sekian, tidak takut saya. Karena saya punya payung dalil. Siapapun yang mau datangi saya, bawa dalilnya. Begitu. Ya. Bahkan Ustadz Adi Hidayat pun, saya punya 5 bukti sengaja dia ucapkan di media sosial. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Saya siap bertemu dengan Adi Hidayat dimanapun dia bersedia. Saya hanya didampingi satu ustadz saja yang akan membuat dia terbungkam ketika berani dia untuk berdiskusi dengan saya. 5. Sebagai penutup bagi kalian yang merasa muhibbinnya Adi Hidayat, muhibbinnya Guru Sekumpul, muhibbinnya Umar bin Hafiz, simak video ini sebagai penutup. Dan siapkan argumen kalian, terkhusus kepada Adi Hidayat, tim Adi Hidayat. Kalau masih memiliki punya wibawa, merasa ulama yang jujur dan merasa ulama yang benar. Belalah kejujuran dan kebenaran itu dengan ilmu. Paling tidak buat video untuk menjawab 5 poin yang saya tanyakan. Kalau tidak berani bertemu dengan saya. Silakan simak video ini.